ingatkan kepadamu, yaitu bagi orang-orang yang kafir, tentang azab yang amat sangat dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang-orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama di waktu subuh ini. Waktu subuh adalah waktu yang paling amat sangat berat bagi manusia, terutama bagi seorang muslim. Dan di waktu subuh inilah kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita masuk ke dalam kategori orang-orang yang beriman kepadanya atau ke dalam kategori orang-orang yang munafik. Karena di waktu subuh inilah kualitas ibadah kita, kualitas sholat kita akan benar-benar dipertaruhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat subuh sudah dikatakan oleh baginda Rasul merupakan sholat yang amat sangat berat bagi umatnya. Ada dua sholat yang begitu amat sangat berat bagi manusia. Yang pertama sholat isya, dan yang kedua adalah sholat subuh. Karena kedua sholat ini itu fadilahnya amat sangat besar. Kalau sholat isya itu dikatakan oleh baginda Rasul fadilahnya adalah sholat sepanjang malam, maka kalau ditambah dengan subuh itu menjadi fadilahnya kita sholat itu selaksana satu hari satu malam. Amat sangat berat bagi kita. Maka beruntung dan bersyukur kita karena pada subuh ini masih diberikan kekuatan, masih diberikan hidayah, masih diberikan iman, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh. Baik, kaum muslimin yang Allah muliakan, pada pagi ini kita akan mengaji terjemah Al-Quran, yakni juz 30. Kita akan memulai dari surah An-Naba. Sebelum kita masuk ke dalam materi, perlu kita ketahui bahwa surah An-Naba ini adalah suatu berita besar. Berita besar seperti apa yang diterangkan di dalam Al-Quran? Ini adalah suatu berita yang amat sangat dahsyat bagi kita umat manusia. Kalau kita melihat di dalam Asbabun Nuzul surah An-Naba ini dijelaskan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Lubabul Nukul halaman ke-208. Di situ beliau mengatakan bahwa diriwayatkan oleh Ibnu Zuraiz dan Ibnu Abi Hatim dari Al-Hasan Al-Basri. Beliau berkata, ketika baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus, lalu mereka orang-orang kafir datang kepadanya seraya bertanya dan saling bertanya-tanya kepada baginda Rasul. Bertanya tentang apa mereka? Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan surah An-Naba ini yang artinya tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang amat sangat besar. Nah, baik kaum muslimin, mari kita simak berita besar apa yang akan disampaikan oleh Allah melalui baginda Rasulnya di dalam Al-Quran. Yakni surah An-Naba ini merupakan surah Makkiyah yang terdiri dari 40 ayat. Yang artinya surah An-Naba ini diturunkan di kota suci Makkah sebanyak 40 ayat.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Ini adalah 5 ayat pertama. Kita lihat di 5 ayat pertama bagaimana terjemahan di 5 ayat pertama surah An-Naba ini. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Anin naba'il azim, tentang berita yang amat sangat besar, yaitu tentang hari berbangkit. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang di dalam hal itu mereka saling berselisih. Tsumma kalla saya'lamun, sekali-kali tidak. Nah, di sini Allah menggunakan kata-kata kalla. Kalla itu maksudnya adalah perumpamaan yang bisa diartikan, kalau dalam ayat ini diartikan sebagai dengan sekali-kali tidak. Kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian dilanjutkan, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan, wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasarnya, wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kamu saling berpasang-pasangan, wa ja'alna naumakum subata, dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat, wa ja'alna laila libasa, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian, wa ja'alna nahara ma'asha, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan, wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang amat sangat kokoh, wa ja'alna sirajaw wahaja, dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, yaitu matahari, wa anzalna minal mu'syirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan itu hujan yang tercurah dengan hebatnya, linuhrida bihi habbaw wa nabata, untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman, wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang rindang, inna yaumal fasli kana miqata, sungguh hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan, yauma yunfahu fis syuri fatatuna afwaja, yaitu pada hari ketika sangkakala telah ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong, wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu, wa suyiratil jibalu fakanat syaraba, dan gunung-gunung dijalankan sehingga menjadi fata morgana, inna jahannama kanat mirsada, sungguh neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka, littaqina ma'aba, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas, labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di sana dalam masa yang lama, la yazuquna fiha bardaw wala syaraba, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapati minuman, illa hamimau wa qashaqa, selain air yang mendidih dan penuh dengan nanah, jazaa'u wifaqa, sebagai pembalasan yang setimpal,
innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu buku atau dalam kitab catatan amal manusia. Fazuqu falan nazidakum illa adzaba, maka mereka itu akan merasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab. Inna lil muttaqina mafaza, sungguh orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan. Hadaiqa wa a'naba, yaitu berupa kebun-kebun dan buah-buah anggur. Wa kawa'iba atroba, dan gadis-gadis yang sangat cantik yang umurnya sebaya dengan mereka. Wa ka'san dihaqa, dengan gelas-gelas yang penuh berisi dengan minuman. La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba, dan di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun percakapan yang penuh dengan kedustaan. Jazaa'am mir rabbika 'ata'an hisaba, sebagai balasan dan pemberian yang cukup dari Tuhanmu. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu hitaba, yaitu Tuhan yang memelihara langit dan bumi, apa yang ada di antara kedua-duanya, yang maha pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa, kemudian pada hari itu ketika ruh dan para malaikat berdiri secara bersop-sop. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang maha pengasih, dan Dia yang mengatakan yang benar. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, itulah hari yang pasti terjadi, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Inna anzarnakum adaban qariba, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, yaitu bagi orang-orang yang kafir, tentang azab yang amat sangat dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang-orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah An-Naba dari ayat 1 sampai ayat ke-40, di sini Allah menceritakan kepada kita semua sebagai manusia, bahwa Allah akan menunjukkan suatu peristiwa yang amat sangat besar, suatu gambaran yang amat sangat besar, yakni tentang bagaimana kehidupan manusia pada saat hari berbangkit. Di dalam surah An-Naba ini, Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan dan telah memberikan kabarnya kepada kita, terutama setidaknya bagi dua golongan, yaitu golongan orang-orang yang kafir dan golongan orang-orang yang beriman. Kalau kita melihat balasan atau berita yang telah Allah sampaikan kepada mereka, yaitu orang-orang yang kafir, di sini dijelaskan dengan amat sangat dahsyat bahwa kelak kehidupan mereka di akhirat, mereka akan mendapatkan azab yang amat sangat pedih.
Kita tahu bahwa surga itu penuh dengan kenikmatan. Kita tahu bahwa Allah telah menyediakan surga dengan berbagai macam tingkatan-tingkatannya. Di sana disediakan berbagai macam makanan yang semuanya ketika di dunia ini itu menjadi makanan yang haram, namun kelak di surga akan menjadi makanan yang halal. Salah satu contohnya adalah tentang anggur. Anggur ini ketika sudah diolah menjadi khamar, itu sangat diharamkan bagi kita manusia untuk mengkonsumsinya. Namun ketika kita berada di surga, itu menjadi makanan yang halal atau minuman yang halal. Nah, terhadap orang-orang yang kafir ini, Allah menjelaskan melalui surah An-Naba ini adalah mereka kelak akan mendapatkan haus. Mereka tidak akan disediakan air minum kecuali dari air yang mendidih dan penuh dengan nanah. Lalu bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa percaya kepada ayat-ayat Allah, yang senantiasa mengikuti perintah baginda Rasul, maka mereka akan ditempatkan di dalam surganya Allah. Mereka akan disediakan kebun-kebun yang begitu aman sangat luas. Kalau di surga itu dijelaskan di dalam ayat-ayat yang lain, Allah menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita terbesit permintaan apa saja di hati kita, maka apa yang kita minta akan datang kepada kita. Kalau kita berada di dalam surga, ingin minta makan buah anggur, maka anggur akan datang menghampiri kita. Kalau kita minta ingin makan buah jeruk, maka jeruk akan datang menghampiri kita. Dan di sana juga akan disediakan gadis-gadis yang sangat cantik jelita, yang biasa kita kenal dengan sebutan bidadari. Nah, maka beruntunglah kalau kita hidup di dunia dalam keadaan yang beriman. Dan kita hidup di dunia bagi yang sudah berkeluarga, maka pertahankan dan didiklah keluargamu, anak-anakmu, istrimu, siapapun orang yang berada di dalam anggota keluargamu, agar kelak ketika di hari berbangkit atau di hari pembalasan, kita akan dikumpulkan kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Lalu bagaimana dengan mereka yang hidup di dunianya belum dikaruniai pasangan? Maka Allah telah menyediakan bidadari-bidadari surganya yang cantik jelita, yang umurnya juga akan disebayakan dengan mereka. Jadi kalau di surga itu tidak ada orang yang usianya tua, tidak ada orang yang usianya muda. Semuanya sama, semuanya setara, sebaya. Jadi kalau hidup kita di dunia ini ketemu dengan kakek-kakek, ketemu dengan nenek-nenek, maka kelak di surga kita tidak akan mendapati mereka, karena mereka telah Allah kembalikan jadi orang-orang yang umurnya sebaya. Jadi kalau umurnya 20-an ketemu dengan orang yang umurnya 20-an, tidak ada yang tua di sana. Semuanya muda dan sangat muda. Kemudian balasannya juga untuk orang-orang yang beriman, Allah sudah menceritakan melalui surah An-Naba ini adalah di sana mereka akan disediakan dengan gelas-gelas yang penuh dengan minuman. Jadi kalau tadi orang-orang kafir itu minumnya air yang mendidih, air yang panas, yang penuh dengan nanah. Tapi kalau orang-orang yang beriman, yang dimasukkan ke dalam surga, mereka akan minum dari telaga yang telah amat sangat dahsyat indahnya. Kalau kita melihat di dalam surah Ar-Rahman, di situ dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman akan mendapatkan balasan ketika di surga, yakni tempat tidurnya berupa dipan-dipan yang amat sangat empuk. Jadi kalau kita tidur di dunia pakai kasur yang sudah empuk, maka di surga jauh lebih empuk lagi. Kalau kita mau minum akan disediakan dari telaga yang begitu jernih airnya, yang kita tidak akan kehausan. Yang kalau kita minum itu mungkin kalau di dunia, air surga itu kalau diberikan ke dunia, kita bisa minum satu kali minuman, mungkin kita tahan sebulan atau bahkan setahun, mungkin kita tidak akan kehausan. Itu keistimewaan di surga. Kalau kita mau makan, tinggal ambil, tinggal minta, tinggal terbesit di dalam hati, maka akan datang kepada kita. Dan Masya Allahnya lagi,
ketika kita berada di dalam surganya Allah, Allah telah menjanjikan dan memberitakan kepada kita melalui surah An-Naba ini pula, di sana tidak ada orang-orang yang berkata sia-sia. Semuanya berbicara tentang kenikmatan, semuanya berbicara tentang keindahan, semuanya berbicara tentang hal-hal yang baik. Tidak ada perkataan yang dusta, tidak ada perkataan yang sia-sia. Nah, ini adalah kebalikan dari berita kepada orang-orang yang kafir. Maka saudaraku, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa mengamalkan atau mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh baginda Rasul kepada kita untuk senantiasa menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Jangan sampai kelak kita di hari berbangkit, di hari pembalasan, kita akan menjadi orang-orang yang merugi atau orang-orang yang menyesal. Karena di sini sudah sangat jelas dalam surah An-Naba ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan bagaimana kelak orang-orang kafir itu mereka akan menyesali perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Bahkan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, di surah-surah yang lain, di situ dijelaskan juga menggunakan kata-kata yang sama, kala. Kala ini adalah kata-kata penyesalan dan perumpamaan. Perumpamaan adalah bagi mereka orang-orang kafir, mereka senantiasa mengatakan bahwa seandainya dulu aku tidak begini, seandainya aku bisa dihidupkan kembali ke dunia, seandainya aku dihidupkan kembali ke dunia, maka aku akan melakukan amal perbuatan yang baik. Tapi Allah sudah menjelaskan bahwa percuma, penyesalan mereka tidak akan ada artinya, karena sesungguhnya semua telah ditetapkan oleh Allah, semua telah dicatat di dalam buku amalnya, maka penyesalan mereka hanya akan menjadi fata morgana belaka, tidak akan pernah menjadi sia-sia. Maka saudaraku, sebelum kita menyesali perbuatan-perbuatan kita yang telah kita lakukan selama hidup di dunia, mari kita bersihkan diri kita, bersihkan hati kita, bersihkan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, dan terutama mumpung kita masih berada di bulan suci Ramadan, mari kita perbanyak amal ibadah dan kebaikan-kebaikan dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadahlah dengan mengharapkan satu, yaitu ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharapkan yang lain. Jangan kita berpikir kita beribadah mengharapkan balasan-balasan dari Allah, mengharapkan pahala-pahala dari Allah. Karena itu niatnya sudah berbeda. Tapi kalau kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, dengan ibadah yang kita lakukan, maka niscaya kita tidak akan pernah menyesali perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Dan janji Allah sudah pasti akan ditepati bagi orang-orang yang beriman, balasannya berupa surga, dan bagi orang-orang yang mengingkari apa yang telah Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan, maka balasannya adalah di dalam neraka. Walaupun kita tidak tahu kelak apakah kita akan dibangkitkan dalam keadaan penuh dengan kenikmatan atau penuh dengan siksa-siksa, tapi setidaknya kita bisa berbuat baik, bertobat dengan taubatan nasuha. Baik saudaraku kaum muslimin yang Allah muliakan, itulah sekelumit jelasan atau terjemah dari surah An-Naba ayat 1-40, yakni juz 30, surah pertama di juz 30. Semoga kita bisa mengkaji lagi, lebih dalam lagi, dan kita gali lagi hal-hal yang menjadi berita besar dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Naba ayat 1-40 ini. Semoga menjadi kebaikan buat kita semua dan menjadikan amal ibadah bagi kita di bulan suci Ramadan. Insyaallah kita akan bertemu kembali dengan surah yang lain. Surah setelahnya nanti kita akan tetap bahas terjemah dari Al-Quran. Dan kalau kita punya waktu, kalau kita punya kesempatan, punya umur yang panjang, masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita akan mengkaji lagi surah-surah yang lain. Demikian dari kami. Apabila banyak kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita amalkan apa yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Mari kita perbanyak membaca Al-Quran. Mari kita banyak mengkaji Al-Quran. Baca Al-Quran tidak perlu banyak-banyak. Yang penting baca dengan terjemahannya. Syukur-syukur kalau bisa mengerti tafsirannya. Baca 1-2 ayat, lihat terjemahannya. Baca 1-2 ayat, lihat penjelasannya. Baca 1-2 ayat, lihat asbab nuzulnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.